Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing di pendidikan akhlak di Prodi PIPS, Bapak Abdul Ghafur MA. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita berbagai macam nikmat, khususnya nikmat sehat walafiat, sehingga saya bisa membawakan materi sebagai tugas di pendidikan akhlak ini. Tanpa panjang kalam, perkenalkan saya Muhammad Syafi'i Azami dari kelas 1A dengan NIM akhir 036. Ingin menyampaikan materi tentang akhlak murid kepada guru. Siapa sih guru? Guru adalah seseorang yang memberikan pendidikan, pelajaran kepada murid-murid yang diajarkannya. Guru juga merupakan seseorang pahlawan yang tanpa tanda jasa, dan juga bila diibaratkan seperti lentera yang menerangi kehidupan para murid-muridnya. Dan juga guru merupakan pewaris dari para nabi yang telah memberikan ilmu-ilmunya. Ilmu itu adalah cahaya, al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya, dan cahaya tersebut menerangi kehidupan siswa-siswanya di kehidupan nantinya. Jalan menuju cahaya itu adalah melalui guru untuk mendapatkan ilmu. Tanpa adab yang baik, ilmu itu kita tidak akan bisa peroleh. Maka itu kita harus mempunyai adab-adab yang baik, akhlak-akhlak yang baik untuk bisa mendapatkan ilmu dari guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita. Dalil yang mengenai akhlak kepada guru yaitu ada di dalam Al-Qur'an dan hadis. Di dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11 terdapat lafaz na'utul ilma darajat, yaitu dengan meninggikan derajat seseorang di sisi Allah. Salah satu cara untuk meninggikan derajat kita yaitu dengan penghormatan terhadap sumber ilmu. Siapa sumber ilmu yang kita peroleh? Yaitu guru. Ada juga di dalam hadis Nabi Rasulullah SAW bersabda, bukan termasuk golongan kami yang tidak menghormati yang lebih tua dan tidak menyayangi yang lebih muda, serta tidak mengetahui hak-hak ulama kami, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ulama di sini dapat diartikan secara luas sebagai orang-orang yang berilmu, termasuk guru kita yang telah memberikan ilmu kepada kita tanpa pilih kasih. Apa sih sikap mulia kita sebagai murid kepada guru kita? Yang pertama itu ada tawadu atau rendah diri. Yang kedua, berbicara sopan santun. Yang ketiga fokus bila dijelaskan atau sedang mengajar. Yang terakhir yaitu mendoakan dengan baik kepada guru. Yang pertama, tawadu. Kita harus bertawadu kepada guru. Jika guru menjelaskan suatu materi yang pernah kita dapatkan semasa dulu, maka kita harus perhatikan. Walaupun kita sudah lebih tahu daripada guru tersebut, kita harus memiliki sikap rendah hati. Walaupun kita sudah tahu, kita bersikap seperti seolah-olah tidak mengetahui hal tersebut walaupun kita sudah tahu. Contohnya, ketika kita semasa kecil, kita pasti diajarkan tata cara berwudu ataupun tata cara bersolat.
Akan tapi penjelasan tersebut pasti berbeda di antara kita masih kecil hingga pas kita sedang dewasa, saat-saat SMA. Pasti cara penjelasannya ada yang berbeda. Bagaimana itu wudhu di saat dijelaskan masih kecil dan pas sedang dijelaskan di kelas waktu SMA, pasti berbeda, tidak ada, cara penjelasannya pasti berbeda. Maka dari itu kita harus memiliki sikap tawadu walaupun kita sudah tahu dari materi yang akan disampaikannya. Yang kedua, berbicara dengan sopan santun. Ketika kita sedang ingin berbicara dengan bersama guru, maupun itu sedang berhadapan atau sedang berpapasan di jalan, maka sebaiknya kita sebagai murid untuk berbicara dengan baik, dengan sopan dan santun. Jika walaupun ingin menegurnya ketika ada kesalahan saat mengajar, atau seperti di dalam pelajaran MTK ketika sedang menjelaskan di papan tulis terdapat tulisan yang salah, maka kita harus menegurnya dengan baik dan sopan tanpa melukai hati guru tersebut. Maka dari itu kita harus berbicara dengan baik dan sopan, karena guru itu lebih tua dari kita, maka kita harus hormati dan kita sayangi dengan cara berbicara, salah satunya dengan cara berbicara dengan yang baik tanpa mengurangi rasa sakitnya, seperti itu. Yang ketiga itu berfokus saat sedang dijelaskan. Ketika guru sedang menjelaskan panjang lebar, maka kita setidaknya harus mendengarkan apa yang telah diberikan, apa yang diberikan guru, seperti ilmu guru yang diberikan kepada murid-muridnya di kelas. Maka kita sebagai murid harus berfokus, tidak bercanda, tidak mengobrol, tidak tidur, dan tidak melakukan hal-hal yang buruk yang tidak enak dipandang oleh teman kelasan maupun dengan gurunya. Maka jikalau kita fokus, pasti kita akan bisa mengerjakan di ujian nanti, ataupun menjalankan perintah-perintah ataupun ujian-ujian yang ada di kehidupan sehari-hari dengan lancar tanpa ada gangguan. Jikalau kita tidak berfokus saat pembelajaran, bisa saja ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan, maupun itu di kelas ataupun di luar ruangan sekolahan, padahal guru sudah memberikan ilmu yang baik, yang benar, yang disampaikan dengan benar, akan tapi kitanya sendiri tidak berfokus, maka bisa jadi kita tidak bisa menjalankan ujian-ujiannya ataupun cobaan-cobaan yang ada di kelas maupun di luar kelas. Dan terakhir itu ada mendoakan guru dengan baik, mendoakan dengan baik terhadap guru. Khususnya kita mendoakan guru yang telah meninggal, karena guru tersebut telah memberikan ilmunya kepada kita, khususnya umumnya kepada semua guru, baik yang masih dari sejak kecil yang telah memberikan kita ilmu sampai kita dewasa seperti saya sekarang yang telah menjadi mahasiswa, setidaknya mendoakan guru setelah sholat maupun di luar jam-jam sholat, seperti sedang mengingat pelajaran-pelajaran, sedang membuka catatan-catatan yang telah diberikan oleh guru, maupun itu yang sudah meninggal ataupun yang belum meninggal, kita dianjurkan untuk mendoakannya, seperti itu. Mungkin kurang lebihnya penyampaian materi dari saya, intinya kita harus berakhlak mulia kepada guru, karena guru merupakan pewaris para nabi, warasatul anbiya. Seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.